Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mentari Rebitri dengan NPM A1C021021 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Di sini, saya akan membahas tentang pengertian manajemen sekolah dasar, kerangka manajemen sekolah dasar, ruang lingkup manajemen sekolah dasar yang efektif, fokus manajemen sekolah dasar, dan penerapan. Apa sih pengertian manajemen sekolah dasar? Nah, di sini, pengertian sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Lalu, pengertian manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar menurut Marini pada tahun 2014 halaman 70. Yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam mempersiapkan dan mengembangkan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Yang kedua, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. Yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. Yang keempat, mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. Yang kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Dan yang keenam, berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. Lalu, bagaimana kerangka manajemen sekolah dasar? Nah, kerangka manajemen sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Pekerjaan dalam sebuah tim di sekolah dasar merupakan hal yang penting, terutama antara pemerintah dan pegawai kepala sekolah dasar, antara pegawai-pegawai sekolah dasar, serta pegawai dan orang tua. Berikut kerangka manajemen sekolah dasar. Yang pertama, ada jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Yang kedua, peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Yang ketiga, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Yang keempat, wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. Yang kelima, pengaturan untuk melakukan orientasi pembayaran. Yang keenam, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Yang ketujuh, pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Lalu, bagaimana ruang lingkup manajemen sekolah dasar? Nah, ruang lingkup manajemen sekolah dasar sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar. Kedua, distribusi kegiatan akademik dan kurikuler. Yang ketiga, persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat, persiapan jadwal kegiatan. Yang kelima, penyediaan pegawai. Yang keenam, penyediaan peralatan dan furnitur termasuk pembelian, pemeliharaan, perbaikan. Yang ketujuh, penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah. Yang kedelapan, pemeliharaan catatan. Yang kesembilan, pengawasan kelas secara reguler. Yang 10, pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun. Dan yang 11, promosi siswa sekelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru, dan lain-lain. Lalu, bagaimana sih sekolah dasar yang efektif? Nah, sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasikan secara lokal dari sumber daya yang ada
dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Karakteristik sekolah dasar yang baik menurut Marini pada tahun 2014 halaman 78 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Yang kedua, keterlibatan kepala sekolah. Yang ketiga, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Keempat, konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Yang kelima, pendekatan pembelajaran yang telah terstruktur. Yang keenam, pengajaran yang menantang secara intelektual. Yang ketujuh, lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. Yang kedelapan, tugas yang terdefinisi secara jelas. Yang kesembilan, komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Yang kesepuluh, catatan tertulis. Yang kesebelas, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dan yang kedua-belas, pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai. Lalu, fokus manajemen sekolah dasar. Fokus manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya secara pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan menurut Baharudin pada tahun 2010 halaman 19, yaitu: pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik dan ranah psikomotor daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Dan yang kelima, menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Baiklah, itu dia hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.